Pendidikan dalam Islam merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju taklif atau kedewasaan, baik secara akal, mental, maupun moral. Untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba di hadapan Allah dan sebagai pemelihara pada semesta. Dengan demikian, fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik atau generasi penerus dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat. Tujuan akhir pendidikan dalam Islam sebagai proses pembentukan diri peserta didik agar sesuai dengan fitrah keberadaannya. Hal ini meniscayakan adanya kebebasan gerak untuk mengembangkan dan meningkatkan diri dan potensi yang dimiliki secara maksimal. Nilai-nilai utama dalam pendidikan Islam terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama, akidah, mengenai tauhid dan rukun iman. Yang kedua, syariah, mengenai ibadah, muamalah, dan rukun Islam. Yang ketiga, akhlak, mengenai sikap kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Dari ketiga nilai utama dalam pendidikan Islam, bermuara pada pengembangan karakter siswa yang berakar pada keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam. Sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari tujuan tersebut dapat ditarik dari beberapa dimensi yang hendak ditingkatkan dan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan Islam, yaitu yang pertama, dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Yang kedua, dimensi pemahaman atau penalaran serta keilmuan peserta didik tentang ajaran agama Islam. Yang ketiga, dimensi penghayatan atau pengamalan batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam. Yang keempat, dimensi pengalaman. Dalam artian, ajaran Islam yang telah diimani, dipahami, dan dihayati atau diinternalisasikan oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, dan menaati ajaran agama dan nilai-nilainya dalam kehidupan pribadi sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengaktualisasikan dan merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari nilai utama pendidikan Islam selaras dengan konsep penguatan pendidikan karakter atau PPK, di mana mencakup beberapa konsep, yakni yang pertama religius, yang kedua integritas, yang ketiga gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima nasionalis. Untuk religius mencakup beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintah Allah,
bersih, menjaga lingkungan, toleransi, saling menolong, dan lain-lain. Untuk yang kedua, integritas mencakup kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, dan sebagainya. Untuk yang nomor 3 yaitu gotong royong mencakup kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam gerakan komunitas. Dan untuk yang nomor 4 yaitu mandiri yang mencakup kerja keras, kreatif dan inovatif, disiplin, tahan banting. Terus untuk yang kelima yaitu nasionalis mencakup cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, rela berkorban, dan taat hukum. Kelima, nilai utama karakter di atas bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutamaan pribadi peserta didik. Konsep paradigma pendidikan Islam paling tidak memberikan arah sesuai dengan arah pendidikan yang secara makro dituntut menghantarkan masyarakat menuju masyarakat yang demokratis, religius, kritis, dan berkualitas dalam menghadapi lingkungan global. Maka upaya pembaruan pendidikan Islam perlu adanya ikhtiar, yaitu strategi kebijakan perubahan paradigma lama menuju paradigma baru, berorientasi pada masa depan, berintis kemajuan, berjiwa demokratis, bersifat desentralistik, berorientasi pada peserta didik, bersifat multikultural, berorientasi pada perspektif global, hingga terbentuk paradigma pendidikan yang berkualitas dalam menghadapi tantangan perubahan global menuju terbentuknya masyarakat yang kritis dan berkualitas. Dalam membangun paradigma baru pendidikan Islam di era informasi, khususnya beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain yakni: pertama, subjek pendidikan Islam adalah generasi milenial yang futuristik dan akrab dengan ICT, yakni pendidik dalam hal ini senantiasa meningkatkan kemampuan penggunaan ICT atau teknologi dalam proses pendidikan pembelajaran Islam. Yang kedua yakni pendidik menyampaikan pendidikan Islam melalui format pembelajaran yang disukai oleh peserta didik. Sebagai contoh, menggunakan pembelajaran agama Islam berbasis multimedia, yakni menggunakan media-media informasi seperti media cetak maupun media elektronik maupun media digital. Di sisi lain dapat menggunakan jenis media yakni audio maupun visual ataupun dengan menggunakan media audio visual. Pendidikan ini harus disesuaikan dengan berbagai media yang ada atau dikombinasikan dengan berbagai media yang ada. Tentunya disesuaikan dengan karakteristik materi yang disampaikan dengan tujuan agar peserta didik cepat paham terhadap pembelajaran yang disampaikan. Lanjut kepada yang kedua, yakni menjadikan peserta didik bukan sebatas objek namun subjek dalam pendidikan Islam, yakni pendidik mengedepankan pembelajaran yang aktif dan interaktif untuk memancing aktifan peserta didik dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yakni pendidik berorientasi pada pengembangan potensi dari peserta didik. Mungkin seperti itulah sekelumit paradigma baru yang dapat diterapkan dan direalisasikan untuk menggantikan paradigma lama yang memposisikan peserta didik sebagai
objek dari pendidikan Islam menjadi subjek dan aktif dalam pendidikan agama Islam dengan memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi dan informasi yang ada sekarang.